Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Aku baru tahu ternyata si Taim ini sering atau seneng ya makan bekasnya Habaib, khususnya Habib Pekalongan LBY. Coba tonton dulu videonya seperti ini teman-teman. Salma itu ternyata masih senasab dengan saya, sama-sama keturunan ke-9 dari Mbak Muhammad Besari. Malam tahun baru kula ngaji kali wali kota Tegal. Alun-alun kula diceluk. Rene kali. Nggih, Pak. Kula melayani Habib Lutfi dan saya itu termasuk orang yang paling beruntung yang selalu mendapatkan sisa makan dari Habib Lutfi. Saya itu termasuk orang yang paling beruntung yang selalu mendapatkan sisa makan dari Habib Lutfi. Jadi menawi abadan, kok kalau ngenteni kancane dimangan, kalau ngenteni. Soalnya mau ngenteni ngalap berkah sisane Habib Lutfi. Dari cuci tangan awal sampai cuci tangan akhir kalau ngenteni. Nah, itu dia videonya teman-teman. Ternyata Taim ini seneng makan makanan bekasnya Habib LBY. Ini dia nih yang yang orang tua aku nggak suka teman-teman. Asal kalian tahu ya, kalau kalian nonton channel ini dari awal, aku udah pernah bilang orang tuaku melarang cinta sama Habib. Itu orang tuaku. Jangan pernah mencintai Habib sampai kapanpun. Nah, alasannya ya ini. Karena orang tuaku dulu pernah ngeliat masyarakat lah ngantri atau nungguin makan makanan bekasnya Habib. Jadi ketika Habib makan ini banyak yang ngantri. Setelah Habibnya selesai makan, nah itu makanan tersebut buat rebutan, bahkan minumnya juga buat rebutan. Nah, ini orang tuaku ngeliat teman-teman. Yang akhirnya karena orang tuaku nggak mau anaknya kayak gini nih nanti ketika dewasa nih. Jadi dari kecil anak-anaknya ini termasuk aku ya, dari kecil udah didoktrin sama orang tua jangan pernah mencintai Habib. Nah, alasannya ya itu. Tapi kalau main nggak apa-apa, jangan salah. Aku main sama Habib udah bertahun-tahun. Banyak teman Habibku tuh banyak, jangan salah teman-teman ya. Jangan salah, teman Habibku tuh banyak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aku nggak pernah jadi muhibin. Karena aku selalu inget pesan dari orang tua. Ini yang aku bayangin ya. Miftah ini, dia kan punya pondok pesantren. Otomatis punya santri dong. Nah, ketika santrinya ini, muridnya ya, yang masih kecil-kecil itu, melihat gurunya yang dijadiin panutan, terus ngelakuin hal seperti itu, kalau makan nungguin bekas Habib, yang ditakutkan ini santrinya ketularan teman-teman. ngikutin gurunya. Wah, guruku ini makan bekas Habib. Nah, ini santrinya itu ngikut, nanti ketika dewasa dia ngikutin teman-teman. Bahkan nggak usah nyampe dewasa lah. Mungkin santrinya Taim ini udah ngikutin kalau ada Habib makan buat rebutan. Udah kayak ayam teman-teman. Kau ngebayangnya tuh muhibin udah mirip kayak ayam peliharaan. Maksudnya apa? Ya persis gitu loh. Ketika majikannya makan, ini di depan ngantri buat rebutan makan bekasnya Habib tersebut. Coba bayangin kalau Habibnya lagi makan terus diawur begini. Nih bekas Habib berkah masuk surga. Itu pasti buat rebutan teman-teman. Karena udah didoktrin seperti itu. Udah didoktrin begitu, makan bekasnya Habib berkah, barokah, masuk surga. Ngasih duit ke Habib juga berkah, nanti dilipat gandakan, berlipat-lipat. Kita ngasih 50.000, nanti diganti 100 kali lipat. Bohong itu teman-teman, bohong. Jadi kalian jangan percaya lah. Bahkan udah ada kan videonya, kalian pasti udah pernah lihat lah. Aku udah pernah upload. Ketika ada Habib nih, Habib jalan, ini santri-santrinya nih yang lagi belajar agama, ini bekas telapak Habibnya dicium-cium teman-teman. Coba kalian lihatlah video itu, udah banyak kok di YouTube. Bekas telapak kaki itu dicium.
Habib duduk di kursi, ketika Habibnya pergi, itu kursinya juga dicium-cium. Sesat nggak itu? Jadi pribumi ini apa ya? Rendah banget, teman-teman. Di mata Habib ini pribumi ini rendah banget. Maka dari itu aku anggapnya Muhyiddin itu mirip kayak ayam peliharaan. Mulun cara apa? Dasaknya mewandingkan dengan senyum. Mirip. Coba ini Muhyiddin nih ya, Muhyiddin banyak nih. Kalian doktrin aja nih, Habib ngedoktrin nih bahwa makan bekas berkah. Bahkan Gus-Gus yang Muhyiddin ngajarin kita kayak gitu. Coba makan bekas Habib dilempar-lempar pasti buat rebutan. Hina banget nggak sih? Hina lah. Oke teman-teman, ini video terakhir, tonton sampai selesai, jangan di skip karena ini menarik banget supaya kita semua tahu teman-teman ya, videonya seperti ini. Indonesia Siang. Penceramah kontroversial Gus Miftah terus menjadi sorotan. Bahkan silsilah sebagai keturunan ke-9 Kiai Ageng Muhammad Besari dari Ponorogo, Jawa Timur juga dipertanyakan. Kebetulan Kiai, saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Miftah, Kiai Murodi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Muhammad Ilyas, Muhammad Besari. Klaim silsilah Gus Miftah, penceramah kontroversial sekaligus mantan utusan Presiden bidang kerukunan beragama sebagai keturunan ke-9 ulama besar Kiai Ageng Muhammad Besari memicu polemik di Ponorogo. Jadi saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya, keturunan ke-17 dari Raden Patah Demak. Sebagian besar zuriah Kiai Ageng Muhammad Besari meragukan klaim dari Gus Miftah. Raden Kunto Pramono, keturunan ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besari, meragukan klaim Gus Miftah yang mengaku sebagai zuriah keturunan ke-9 Ki Ageng Muhammad Besari. Raden Kunto memaparkan silsilah 8 generasi yang dapat dijelaskan secara jelas dan runut, mulai dari Kiai Ageng Muhammad Besari, Kiai Ageng Muhammad Ilyas, Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari, Kiai Kasan Anom I, Kiai Kasan Anom II, Eyang Gatut Muhammad Ismail, Raden Hartawan Cokro Disiswoyo, dan Raden Kunto Pramono. Raden Kunto menegaskan siapapun yang mengaku sebagai keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari harus dapat menunjukkan bukti konkret. Sebagai contoh, pahlawan nasional Hos Cokro Aminoto dikonfirmasi sebagai bagian dari keluarga besar Tegal Sari berdasarkan silsilah yang valid. Meski Gus Miftah pernah mengisi acara haul di Tegal Sari, Kunto menegaskan bahwa pencarian di silsilah Kiai Ageng Muhammad Ilyas tidak menemukan hubungan nasab yang dimaksud. Sementara itu, pihak keluarga keturunan dari Kiai Ageng Muhammad Besari membenarkan jika orang tua Gus Miftah dulunya merupakan warga Bantengan, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis Ponorogo. Namun setelah mondok di Kediri, orang tua Gus Miftah bertransmigrasi ke Lampung. Nama Gus Miftah itu terdaftar mboten nggih? Itu tidak ada dalam silsilah, itu memang sebetulnya tidak ada lah. Maksud saya itu juga saya itu mengharapkan itu memang itu kalau memang dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas ya, betul lagi Kiai Ageng Muhammad Sari itu dari istri keberapa itu nanti akan ketemu gitu, seperti itu. Setelah saya cek yang mungkin yang namanya ini itu kok nggak ada lah, itulah saya masih merasa ada keraguan lah di situlah. Hal senada juga dikatakan perangkat desa Mojorejo Muhammad Nur Hashim. Menurut Nur Hashim, nama asli ayah Gus Miftah adalah Turut. Turut merupakan warga asli Dusun Bantengan, Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Setelah mondok di Kediri, nama ayah Gus Miftah berubah menjadi Murodi.
Gus Miftah lahir di Lampung. Miftah merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Menurut Nur Hashim, Gus Miftah bukan keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari karena Gus Miftah merupakan putra turut atau murodi. Kakek Gus Miftah yaitu Mbah Boniran, Ngusman,